Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Fahira, absen 29 dari kelas 11 IPA 3, siswa dari SMA N31 Jakarta. Pada video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang salah satu materi anak kelas 11 jurusan IPA, yaitu adalah pencernaan hewan ruminansia. Nah, pertama-tama aku mau tanya dulu nih, kalau kalian mengalami muntah, nggak mungkin banget kan abis itu kalian kunyah terus kalian telan lagi. Nah, tapi beda nih dengan sistem pencernaan ruminansia karena memang proses dari sistem pencernaannya itu makanannya yang dari lambung itu bakal masuk lagi ke mulut, abis itu dikunyah lagi guys. Nah, seperti apa sih detail dari sistem pencernaan hewan ruminansia ini? Langsung aja masuk ke materinya. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih. Kalau misalkan manusia itu mempunyai satu lambung yang sederhana, disebut monogastrik. Mono kan artinya satu ya. Cuman berbeda nih dengan hewan ruminansia. Ia mempunyai lambung poligastrik. Poli kan artinya banyak, Nat. Enggak. Bukan banyak lambung gitu, bukan. Tapi ruangan yang besar dan juga kompleks. Dikarenakan untuk mengefisiensikan pencernaan selulosa dalam jumlah yang besar. Nah, lambung itu kan untuk mengefisiensikan pencernaan selulosa. Namun sebenarnya mamalia itu nggak bisa ngasilin enzim selulase sendiri, guys. Yaitu enzim untuk mencerna selulosa. Maka dari itu ia harus bekerja sama dengan mikroorganisme penghasil enzim selulase. Oke, masuk ke dalam pencernaan hewan ruminansianya nih guys. Nah, di gambar ini tuh sebenarnya lambung dari hewan ruminansia itu dibagi 4, yaitu yang pertama ada rumen, yaitu ini rumen ya guys. Ini yang gede banget ini nih warna biru. Nah, itu tuh sebenarnya rumen. Nah, habis itu ada retikulum. Nah, habis itu ada omasum. Dan yang terakhir adalah abomasum. Nah, rumen ini kan gede banget nih guys. Ini tuh bisa sekitar 70-80% strukturnya di dalam pencernaan si hewan ruminansia ini. Oke, kita masuk langsung ke mekanismenya. Yaitu pertama, seperti pada manusia, yaitu makanan itu akan dikunyah di mulut. Di sini tuh pastinya terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi. Lalu makanan itu akan bercampur dengan ludah dan akan membentuk bolus. Nah, bolus ini akan ditelan dan dimasukkan ke dalam esofagus. Lalu akan didorong untuk masuk ke dalam rumen. Walaupun rumen ini di belakang, tapi rumen ini merupakan lambung pertama yang dimasuki oleh bolus ya guys. Nah, setelah dari rumen, bolus akan dimasukkan ke dalam retikulum. Nah, di rumen dan di retikulum ini, bolus akan difermentasikan, yaitu penguraian komponen sel tumbuhan. Nah, setelah dari retikulum, makanan akan didorong kembali keluar menuju mulut, yaitu bertujuan untuk menghancurkan serat makanan mekanik oleh gigi dan memfasilitasi kerja mikroorganisme mutualis. Oke, setelah makanan itu dicerna kembali di mulut, makanan akan didorong kembali ke dalam retikulum. Nah, di retikulum ini itu masih ada makanan yang padat. Nah, makanan yang padat atau bolus yang padat ini akan dimasukkan kembali ke rumen dan akan dimuntahkan kembali untuk dicerna kembali di mulut ya guys. Nah, habis itu untuk bagian yang cair itu akan masuk ke dalam omasum. Oke, selanjutnya di omasum ini akan terjadi penyerapan air. Nah, bolusnya itu akan dihilangkan kadar airnya. Nah, kalian lihat kan nih strukturnya ada agak meliuk-liuk gitu. Nah, ini untuk mengoptimalkan luas penyerapan air. Nah, selanjutnya makanan atau bolus ini akan dihantarkan ke abomasum, yaitu lambung terakhir. Nah, di abomasum ini akan terjadi pencernaan secara kimiawi. Abomasum itu disebut juga lambung yang sesungguhnya, dikarenakan mempunyai struktur dan fungsi seperti lambung pada umumnya, yaitu sel-selnya menghasilkan HCl dan enzim pencernaan, yaitu enzim pepsin dan renin. Selnya juga mensekresikan lendir untuk melindungi dinding lambung dari HCl.
Setelah itu, abomasum juga menerima enzim pencernaan dari pankreas yaitu lipase. Nah, setelah itu pencernaan secara kimiawi di abomasum akan berlanjut di usus halus, guys. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi dan juga penyerapan sari-sari makanan dari bolus itu. Oke, kita akan masuk ke dalam tahap pencernaan atau mekanisme pencernaan hewan ruminansia yang terakhir. Nah, pada saat sari-sari makanan ini diserap, nah kan masih ada sisanya tuh. Nah, sisanya itu akan dibawa ke usus besar dan akan diserap kembali airnya dan juga dipadatkan menjadi feses dan yang akhirnya akan dibuang, guys. Oke, kira-kira materinya segitu aja, guys. Kesimpulannya sebenarnya sistem pencernaan hewan ruminansia ini sama saja seperti manusia ya. Cuman bedanya di lambungnya, yaitu lambungnya lebih kompleks dan dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada rumen, retikulum, abomasum, dan omasum. Oke, sekian saja video dari aku. Sampai jumpa.